Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan slide selanjutnya atau bahasan untuk minggu ini, yaitu analisis and design, di mana untuk slide ini Ibu mengambil dari buku Dave Chevy ya dengan judul E-Business and E-Commerce Management. Ini banyak digunakan memang untuk sebagai panduan kita dalam membuat e-business maupun e-commerce. Oke. Jadi sebenarnya di dalam analisis and design ini kalian juga sudah mendapatkan di mata kuliah yang lain. Contohnya misalnya di SI, di IMK ya. Jadi lalu ada di SBD juga ya. Jadi desain ini bisa kita lihat berdasarkan beberapa fase ya. Nah, yang akan kita pelajari, jadi di sini kita akan melihat pendekatan kira-kira bagaimana caranya kita melakukan analisis dari kebutuhan dari sistem di e-business, lalu kita mencoba cari elemen kunci ya yang bisa kita improve atau kita bisa ditekankan atau bisa dinaikkan lagi ya untuk dari sisi interface maupun dari sisi security-nya. Dari manajemen issues, kita lihat kira-kira apa sih critical success factor. Nah, ini sangat mempengaruhi ya untuk di e-business ada yang disebut sebagai CSF itu. Nah, terus kira-kira gimana caranya membalanskan atau menyeimbangkan antara kebutuhan tadi dengan sistem yang akan kita sediakan nanti serta cost-nya seperti apa. Terus apa kira-kira bagaimana cara pendekatan ya, what are the best approach, bagaimana pendekatan yang paling baik untuk bisa memberikan sistem informasi ya yang bagus juga dan memberikan solusi pastinya untuk supaya bisa digunakan di dalam desain ini ya. Tentunya untuk e-business yang akan kita bangun. Analisis untuk e-business ini, jadi yang perlu kita lakukan memang sama seperti pada saat kita memulai usaha, kita juga harus memperhatikan kira-kira proses apa dan informasi apa yang bisa kita improve sampai nantinya service kita yang kita kasih itu bisa sampai ke customer dengan baik ya. Jadi di sini ada Pen and Revi Chandran C ya di sini. Information is an agent ya. Jadi informasi ini adalah agen dari koordinasi dan kontrol yang bisa kira-kira kita hold together ya atau kita harus menjalankan dia bersama-sama di dalam organisasi ataupun franchise lalu ataupun bisa di supply chain channel kita atau distribution channel. Jadi selama material dan resource flow-nya yang lain, informasi itu juga harusnya juga tetap mengalir ya dan bisa juga di-handle secara efektif oleh semua organisasi. Nah, jadi maksudnya di sini adalah dengan informasi ini sebenarnya harusnya kita bisa memberikan sesuatu ya, bisa kita memang informasi ini menjadi sangat penting untuk organisasi maupun franchise ataupun supply chain kita ataupun distributor kita itu menjadi sangat penting sehingga gimana caranya supaya kita bisa handle informasi tersebut supaya bisa lebih efektif ya di semua organisasi. Makanya kita perlu sekali melakukan analisis e-business. Jadi selain itu kita juga karena memang harus menghandle dari sisi informasi, kita juga harus menghandle dari sisi workflow management. Jadi workflow di sini ini adalah automation of business process ya. Jadi secara keseluruhan itu bisa kita lihat di dalam satu dokumen ini. Jadi informasi atau task atau tugas-tugas yang memang harus dilakukan dari satu partisipan ke partisipan yang lain itu juga sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, jadi workflow ini memang dilakukan sesuai dengan prosedur, terus kita bisa melihat bisnis proses yang terjadi di dalamnya, bisa melihat orang siapa saja yang terlibat di dalam bisnis proses tersebut. Contohnya misalnya
Di sini booking a holiday misalnya contohnya ya, ada workflow manajemennya, lalu ada handling a customer complaint gimana, lalu receiving a customer order. Jadi workflow management ini mirip juga dengan SOP ya. Standard operation procedure juga mirip, lalu mungkin juga mirip dengan aliran ya, aliran diagram alir yang memang harus disediakan untuk contoh-contoh di sini misalnya. Ini contoh dari BizFlow ya. Jadi ada beberapa bagaimana caranya mereka menghandle customer-nya atau ada beberapa flow yang dilakukan. Nah, di dalam workflow itu ada proses modeling juga yang memang kita lakukan. Ini memang often use a hierarchical method of establishing. Jadi dia jarang menggunakan metode yang hierarki ya, tapi prosesnya ini juga kelihatan, jadi bisa kelihatan ada proses dan subprosesnya, terus dependensiesnya juga bisa kelihatan antara setiap atau di antara setiap proses, terus inputnya juga yang disediakan juga bisa terlihat ya. Oke, input maupun outputnya bisa terlihat. Nah, ada task analysis dan task decomposition. Ini jadi kalau misalnya kita ingin melakukan proses modeling atau bisnis proses modeling ya, BPM ya, bisnis proses modeling. Jadi kita ini pastinya harus mendefinisikan dulu task analisis atau tugas-tugas apa yang memang kita lakukan. Nah, before proses itu ya, jadi sebelum proses itu didesain dan diimplementasikan, pastinya kita harus breakdown dulu kira-kira apa yang memang harus kita kerjakan. Nah, ada framework-nya, jadi biasanya kita ini bikin menjadi beberapa level. Nah, level 1 ini adalah nama bisnis prosesnya, lalu dibagi lagi di level 2 yaitu activities which are further divided to ya. Jadi activities-nya kira-kira apa, lalu task-nya seperti apa, dan misalnya di level 4 ada subtask-nya. Ini contoh dari task decomposition ya untuk estate agensi. Jadi misalnya di sini bisnis prosesnya dinamakan di level 1 adalah obtain listing ya. Lalu di level 2 kira-kira activities-nya apa saja ya. Jadi ada ngapain dia misalnya ya. Di obtain listing ini ada register vendor, inspection preparation dan lain sebagainya. Lalu di level 3 ada ensure listing obtain. Ya, jadi kira-kira task-nya ya di level 3 ini lebih ke task-nya ngapain aja ya. Jadi pada saat misalnya register vendor, dia harus prepare apa initial property particular misalnya, terus remind negotiator, handle dan seterusnya. Jadi bisa kalian lihat di sini level 1 ini adalah mungkin kita katakan sebagai judulnya dia ya. Jadi apa yang harus dilakukan. Lalu yang level kedua adalah activities yang menaungi dari judul. Lalu level 3 adalah task yang harus dilakukan untuk supaya activities ini bisa dikerjakan. Dan subtasknya kira-kira apa lagi ya. Ini dari example dari task decomposition. Terus ada proses dependencies. Di sini proses dependencies ini mungkin kalian juga sudah dapat ya, sudah dapat sebelumnya. Cuma di sini karena BPM ini agak berbeda ya. Ada flow process chart, network diagram, dan ada event driven process chain model. Nah, ini dia simbol yang biasa dipakai untuk proses chart ya di dalam bisnis proses modeling. Jadi ada inbound goods, ya, ini information or good coming into a company. Lalu inspection atau measurement-nya ini seperti ini, processing ya, decision, transportation dan delay. Ya, jadi ini ada keterangannya masing-masing. Ini goods or information have to be evaluated ya. For example, quality check. Jadi ini mungkin sama ya, mirip dengan flowchart pada umumnya. Ini adalah proses ya, sedangkan yang seperti ini adalah inbound ya, inbound. Lalu processingnya ini activity task-nya, lalu decision ya, apabila ada percabangan mungkin ya, lalu transportation ini bagaimana dia
mendapatkan informasi gitu ya dari memo transport by post. Ini kalau ada delay. Ya, kita lihat pada contoh. Di sini adalah flow process chart showing the main operation performed by user when working using workflow software. Ya, jadi misalnya yang dilakukan pertama adalah mail in, ini transportation maksudnya adalah kayak yang menghubungkan gitu ya, garis penghubung. Lalu ada awaiting sorting, lalu dikategorize ya. Kalau memang ada new application, yes berarti kemana, no kemana ya, dan seterusnya ya. Jadi bisa kalian lihat di sini yang mail in ini seperti inbound-nya dulu ya, kira-kira yang masuk apa. Setelah itu yang awaiting sorting tadi adalah mungkin harus menunggu sesuatu atau delay-nya karena apa. Ya, yang di sini adalah prosesnya mengkategorisasi, ini adalah pilihan sama seperti flowchart pada umumnya. Ya, terus ini adalah proses ya dan seterusnya. Ya. Ini EPC simbol ya. Proses chain model, ya, event driven process chain model. Ini ada business eventnya seperti ini. Lalu ada business function, ada XOR and OR-nya. Ini logical operation, jadi ada keterangannya. XOR ini adalah untuk single activity follows the complete process. Kalau AND berarti dia split give rises to multiple subsequent function, or ada split gives a multiple choice split. Ya, ini juga sama, masih control flow, information object, dan organizational unitnya seperti ini. Contoh ini adalah general model for the EPC process definition model. Jadi misalnya kita mulai dari business project ya, business project ini is input masuk ke business event misalnya ya, di sini inputnya ada business project, information object, information object ya. Tapi ini masuk ke business event, sedangkan business event keluar yaitu masuk ke business object ya. Ini contohnya aja, ini ada information object ya, lalu organization unit apa saja ya. Business event yang dilakukan apa, logical operation-nya apa, mirip dengan yang tadi ya. Ini bagaimana kita misalnya membuat kira-kira proses definition model dari yang ada di dalam ini kita, di dalam startup e-business kita. Ya, jadi apa saja kira-kira yang menjadi bisnis objeknya dan seterusnya ya. Terus organization unit mana yang terpengaruh oleh ini ya, misalnya di bagian pemasaran kah atau bagian yang lain yang misalnya kalian buat di situ. Oke, untuk data modeling, ini kalau data modeling kalian juga pasti sudah dapat, kita biasanya menggunakan relational database design. Ya, jadi yang kita lakukan mengidentify entities, identify atribut ya, dan identify relationship-nya kira-kira apa. Ini kalau ini Ibu mungkin tidak usah terlalu banyak menjelaskan karena kalian sudah dapat di banyak mata kuliah sebelumnya, bahkan mungkin sudah di PKL juga. Ya, jadi juga di sini juga agak dibahas sedikit tentang bagaimana infrastruktur ya. Infrastrukturnya ada client server di sini, lalu ada the 3-tier client server. Jadi client server ini kita bisa pakai paling tidak ada web server, merchant server, personalization server, terus ada payment commerce server ya, dan ada katalog server juga. Ini kalau e-business arsitektur untuk yang business to customer company. Ya, kira-kira mirip arsitekturnya seperti ini ya. Tergantung kalau kalian misalnya menggunakan on-premise ya atau server yang terlihat nyata, tapi bisa juga misalnya kalian gantikan dengan yang ada di cloud. User Centered Design. Nah, ini dia. Jadi, kalau tadi kita sudah lihat desain-desainnya berdasarkan bisnis proses, ya. Lalu setelah itu kita lihat lagi berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ER diagram. Lalu kita lihat dari sisi infrastruktur.
Dan yang terakhir ini yang kita lihat, belum yang terakhirnya, ini masih selanjutnya, ini adalah dari sisi user centered design. Ya, jadi user centered design ini seperti yang kalian tahu atau singkatannya adalah UCD, ini berpengaruh pada user interface ya. Jadi yang kita lihat di sini, unless a website meets the needs of the intent user, it will not meet the needs of organization providing the website. Ya, website development should be user-centered, ya, jadi harus sesuai dengan keinginan dari user, terus evaluating the involving design against user requirement-nya. Ya, ini user-centered design yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita ketahui sebelum kita merancang sebuah user interface. Yang pertama adalah who are the important user, ya, jadi siapa yang jadi usernya, ya, user yang paling penting itu siapa, terus purpose-nya, tujuannya untuk mengakses site kita ini apa kira-kira, terus bagaimana frekuensinya mereka memvisit site, lalu apa experience dan expertise yang mereka punyai, lalu kira-kira dari mana, ya, dari nationality-nya, negaranya, ya, apakah perlu kita sediakan dengan berbahasa Inggris, terus kira-kira informasi apa yang ingin dia dapatkan dari website kita, lalu how will they want to use the information, jadi kira-kira untuk apa sih, apakah hanya untuk read it on the screen saja, atau mungkin bisa jadi di print atau bisa di download, ya. Terus what type of browser will they use, ya, kira-kira mereka menggunakan browser apa, terus seberapa cepat mereka bisa berkomunikasi dengan link yang ada, lalu how large, ya, atau seberapa besar screen atau window yang mereka punyai, ya, kira-kira how many colors, ini sampai segitunya, ya, kalau kita menganalisis dari sisi user-centered design. Oke. Di dalam user-centered design itu ada yang disebut dengan usability. Usability ini pendekatan untuk website design yang kira-kira enable to completion of user task. Jadi kira-kira bisa untuk mengkomplitkan user task-nya. Jadi ada two key project. Yang pertama adalah expert reviews, yang kedua adalah usability testing. Oke. Ini ada 4 yang harus dilakukan, yaitu identify different audience, ya, mengidentifikasi audiens yang berbeda, terus kita merank importance dari each business-nya itu, lalu kira-kira list 3 most important information needs of audience, ya, lalu ask representative of each audience type to develop their own wish list, ya, jadi kira-kira perlunya kita juga mewujudkan keinginan mereka yang kiranya akan dia dapatkan dari experience di website atau aplikasi yang kita bangun. Use case analysis ini mungkin tidak perlu terlalu panjang Ibu jelaskan, ya. Jadi ada use case ini biasanya kan memang digunakan atau kita menyebutnya di dalam, dia menjadi bagian di dalam Unified Modeling Language atau UML. Nah, UML inilah yang, atau use case analysis inilah yang akan kita gunakan untuk melihat secara keseluruhan sistem yang akan kita buat. Jadi benefitnya kita bisa melihat apa sih customer ini ngapain aja, terus detail information-nya yang mereka butuhkan seperti apa, terus kira-kira tes existing, ya, atau kita bisa ngetes web design yang sudah ada, lalu kita bisa compare atau membandingkan, ya. Terus membandingkannya dengan yang sudah ada sebelumnya atau mungkin untuk kedepannya seperti apa. Terus can be linked to marketing. Jadi kita bisa melingkan mereka ke bagian marketing. Developing ini mungkin kalau persona ini lebih kepada ini, ya, apa namanya, lebih kepada kita sudah mulai mencoba usability testingnya, ya. Jadi kita mencoba mencoba mereka ini menggunakan langsung website yang sudah kita bangun, ya, kira-kira apa yang perlu ditambah maupun dikurangi.
Nah, jadi use case tadi ya, kalau kita balik lagi ke use case, memang kalau di use case kan kita harus mengidentify aktor, terus apa saja use case-nya, lalu hubungannya dengan relate aktor dengan use case ya, hubungan antara use case dengan aktor, lalu develop use case skenario-nya seperti apa ya. Jadi ini contoh use case, kalian juga sudah pernah atau sering mendapatkan use case ya. Ini use case skenario ya, kalau misalnya kita harus memberikan use case tersebut, kita berikan skenario untuk keseluruhan e-commerce purchase cycle misalnya. Bisa juga membuat skenario-nya berdasarkan diagram alir seperti ini. Terus ini kalau register use case ya, jadi untuk primary skenario ngapain aja ya, ini kalian juga pasti sudah mengerti ya, atau sudah tahu bagaimana caranya. Ini untuk register ya, ini untuk RS component site ya, jadi kalau misalnya sudah punya use case, kita bisa menuangkan ke dalam pembuatan websitenya langsung. Design the information arsitektur ya, jadi information arsitektur tadi kita lebih membutuhkan kayak card sorting, ini process of arranging a way of organizing object on the website. Ya, jadi kira-kira proses apa saja yang memang benar terjadi di websitenya ya. Lalu ada blueprintnya. Jadi kita bisa lihat relationship antara satu dengan yang lain ya, atau page satu dengan page yang lain. Lalu ada wireframes, ini a way of illustrating the layout of individual page ya. Jadi wireframe berarti kita mencoba menghubungkan antara satu pages dengan page yang lain ya. Ini gimana kita melakukan atau mengilustrasikannya. Ya, ini contoh dari site structure diagram atau blueprint-nya. Ini mungkin kita lebih sebut sebagai sitemap-nya, ya, sitemap dari yang ada di sini, ya, yang ada dari website yang akan kita bikin. Ini wireframe ya, wireframe ini mungkin kayak prototype gitu ya, yang early ya, early fidelity prototyping ya. Kita lihat dia bentuknya adalah kotak-kotak seperti ini. Untuk site design issues atau permasalahan yang sering terjadi pada saat melakukan site design, yaitu adalah style and personality plus design. Yaitu kita harus melihat dari support the brand, jangan sampai dia tidak mensupport brand yang akan kita tampilkan. Lalu site organization, fits audience information need, jadi kira-kira memang tetap harus menampilkan apa yang mereka inginkan atau customer inginkan. Site navigation, pastikan dia clear, simple, konsisten ya. Terus dari sisi page design ya, berarti ada clear, simple, konsisten juga. Dari sisi konten berarti ada engaging and relevant ya. Jadi paling tidak dia saling ini ya, benar-benar yang ditunjukkan di dalam website adalah yang berhubungan dengan brand yang memang mau ditawarkan. Ya, covered by 10 principle that follow. Ya, ini ada 10 prinsip yang memang harus dikerjakan pada saat kita membangun website itu ya. Yang pertama adalah standar. Jadi memang di sini kita buat standar kita seperti apa. Kalau memang kalian kepengen dari Yahoo atau Amazon misalnya contoh ya, kita bisa lihat atau berpedoman pada situ. Lalu ada support marketing objektif. Jadi kita lihat karena yang tujuan kita kan menjual. Nah, jadi menjual ini kira-kira apa yang memang perlu disampaikan ya, atau dari situ dari sisi website apa yang perlu ditampilkan. Yaitu support customer life cycle dari acquisition, retention, dan extension ya. Lalu dari support communication objektif, lalu ada 3 taktik yang diberikan di sini. Yang paling tidak kita harus mengkomunikasikan the online value proposition, lalu establish credibility, dan convert customer to action. Jadi jangan hanya kita colek-colek aja customer, tapi tetap kita harus support supaya dia bisa ini ya, supaya dia bisa
action atau membeli produk kita. Yang keempat ada customer orientation, tetap seperti usability ya, tadi seperti user center design, kita tetap harus konten dan service ini benar-benar support mereka. Lalu ada kita berikan memang kalau kita kalau kita misalnya mencakup ke beberapa segmen ya, berarti kita berikan beberapa segmen di sana. Lalu ada for familiarities, mereka harus terhubung dengan internet, company, products, dan website-nya. Untuk customer orientation, paling tidak ada web users are notoriously fickle, ya. Jadi kira-kira di sini they take one look at homepage and leave after a few seconds if they can figure it out. Ya, atau the abundance of choice and the ease of going elsewhere puts a huge premium and making it extremely easy to enter a site. Ya, jadi di sini kenapa kita harus customer orientation? Yang pertama, pastinya jangan sampai user tersebut nggak menemukan apa-apa ya di dalam website kita. Terus yang kedua, atau dia masuk setelah itu ya udah nggak ada yang menarik, dia keluar. Lalu atau bisa jadi gimana caranya dia harus bisa diam lama di website kita ya, dan buat mereka itu senang kembali lagi ke website kita. Contoh dari yang punyanya Dell ya. Jadi ada keunggulannya di sini. Dia di sini contohnya adalah home and home office, small and medium business, partner, dan save chart bisa di-save ya. Ini kalau different types of audience for the website of the B2B company ya. Jadi kalau misalnya business to business berarti yang ada audiensnya kan berbeda-beda ya. Ada yang misalnya di sini ada staff, third parties, dan ada customer. Oke, ini yang keenam, ke prinsip yang tadi kita balik, ada lowest common denominator. Ya, jadi paling tidak harus mencakup ini ya, akses speed-nya seperti apa ya, harus benar-benar kencang, screen resolution and color depth-nya juga mungkin ini ya, dia mendukung dari banyak ini ya, mendukung dari banyak screen resolution. Lalu web browser type-nya juga itu mempengaruhi, terus browser configuration-nya seperti apa, text size atau plugin. Terus prinsip ketujuh, aesthetic fit the brand ya. Estetik ini ya berarti memang dia harus estetik ya dari sisi grafik, color, style, layout, dan tipografi. Nah, dari side personality-nya juga kira-kira dia harus menampilkan ya, atau how would you describe the site if it were a person. Ya, jadi kalau misalnya website ini adalah orang gitu ya, gimana caranya kita bisa menampilkan apakah dia formal, fun, engaging, entertaining, atau profesional. Ya, kita kategorikan dulu website kita seperti apa. Lalu site style-nya ya, apakah kira-kira information versus graphic intensive atau clutter vs clean ya. Jadi apakah memang yang harus ditampilkan di sana hanya informasi dan grafik saja, atau kira-kira yang memang dibutuhkan dan bersih atau sesuai dengan keinginannya. Are personality and style consistent with brand and customer orientation? Nah, itu dia. Kira-kira personality nanti yang akan kita ambil itu akan tetap melekat pada brand kita, atau kita bisa sesuaikan dengan customer orientation-nya. Yang kedelapan adalah get the structure right. Ya, jadi kita jangan membuat confusing user image seperti ini. Paling tidak kalau seperti ini juga ya, jangan banget ini too shallow, lalu ini too deep, jangan terlalu dalam juga ya, habis dari sini ke sini, sini. Nah, mungkin ini contoh yang bagus bisa seperti ini ya. Pref page, next page-nya enggak terlalu banyak ya. Oke. Yang ke-9, make navigation easy. Ya, jadi navigasinya harus
Paling tidak yang pertama ini customer atau user kita harus tahu di mana ini, di halaman mana, lalu where have I been ya, jadi apa yang kira-kira bisa saya dapatkan, where do I want to go, jadi dari halaman itu saya mau kemana lagi ya, saya dari sisi konteks, konsistensi, dan simplicity-nya juga terdapat di situ, use accepted standard for navigation. Ini contoh ya, ini contoh yang bisa kalian, ini narrow and deep yang pertama, yang kedua ada broad and shallow organization scheme. Ya, kalian bisa pakai yang mana sesuaikan dengan startup yang akan kalian bangun. Ya, navigasi tadi, enter by user need, product to service, audience type, dan search ya. Jadi pastinya harus ada searching di situ ya. Yang ke-10 di sini ada support user psikologi ya. Jadi ada 5 stage of information processing. Yang pertama exposure ya, how can it be seen, terus attention, does it grab ya, terus comprehension and perception, is message understood ya, apakah kira-kira dimengerti, yielding and acceptance, is it credible and believable, terus retention, is the message and experience remember ya. Jadi ini yang harus kita tekankan pada saat kita membuat user interface, support user psikologi. Oke, nah ini yang terakhir dari sisi web accessibility ya. Tadi sudah kita bahas yang sebelumnya sampai terakhir yang user interface. Yang sekarang dari sisi webnya, setelah webnya sudah jadi, paling enggak kita harus bisa diakses ya, number of visually impaired people, number of users of less popular browser or variation in screen display resolution, terus more visitor from natural listing of search engine, dan legal requirement. Priority levelnya kita bisa bagi priority level 1 atau level A, ini web developer must satisfy this checkpoint, ada priority 2 atau level AA ya, terus ada priority 3 atau level AAA. Ini web developer may address this checkpoint ya, ini must satisfy, ini should satisfy. Oke. Ini accessibility compliance for web design ya, kira-kira aksesnya seperti apa ya. Kita bisa lihat ada guidance-nya di sini ya. Bagaimana dia supaya bisa mengakses secara keseluruhan dari isi web. HSBC juga punya. Terus security requirement for e-commerce. Nah, ini yang menjadi penting juga karena kita kan membangun sebuah website yang ada jual beli di sana. Jadi paling tidak dia harus bisa authentication ya. Are parties to the transaction who they claim to be ya, kira-kira ada yang lain, atau privacy and confidentiality, kira-kira dari sisi transaksi apakah sudah diprotect ya. Lalu integrity ya, check that the message sent is complete ya, jadi harus terkirim. Terus non-repudiability, ensure senders cannot deny sending message ya, jadi dia nggak bisa sender dia tidak bisa mendeny sending message ya, jadi kalau sudah ke sending ya udah. Lalu availability, how can threats to the continuity and performance of the system be eliminated ya. Jadi gimana dia akan melakukan atau available-nya seperti apa. Oke, itu saja. Terima kasih. Untuk pertanyaan dan diskusi akan kita bahas di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.